Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan melanjutkan bab sistem peredaran darah. Kalau kita lihat pada gambar, maka darah itu akan beredar ke seluruh bagian tubuh dari kepala sampai kaki. Sistem ini tersusun oleh 3 hal. Satu adalah darah. Fungsi darah yang pertama adalah mengedarkan nutrisi atau sari makanan ke seluruh bagian tubuh yang dilakukan oleh plasma darah ya. Yang kedua, mengedarkan oksigen dan mengambil karbon dioksida. Yang ketiga, melawan kuman penyakit dilakukan oleh leukosit atau sel darah putih. Yang keempat, untuk proses pembekuan darah yang dilakukan oleh trombosit pada pelajaran kemarin ya. Kemudian yang kedua adalah kita punya jantung. Model gambarnya seperti pada gambar dan besarnya sebesar kepalan tangan kita. Kalau dibelah, jantung kita tersusun oleh 4 bagian, yaitu 1. Serambi kiri atau atrium kiri, 2. Bilik kiri atau ventrikel kiri, 3. Serambi kanan atau atrium kanan, 4. Bilik kanan atau ventrikel kanan. Antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat katup, namanya katup bicuspidalis. Dan antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat katup tricuspidalis supaya aliran darah sesuai arahnya. Yang ketiga, kita punya pembuluh darah. Pembuluh darah seperti pada gambar terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah arteri atau pembuluh nadi. Ciri-cirinya 1. Dinding pembuluhnya sangat tebal dan elastis. Kemudian yang kedua, kalau ditekan akan terasa denyutannya. Yang ketiga, terletak agak ke dalam atau tersembunyi. Bila terluka, maka darahnya akan memancar. Katupnya hanya 1, yaitu terdapat di dekat jantung. Aliran darahnya meninggalkan jantung. Kemudian pembuluh darah yang kedua adalah vena atau pembuluh balik. Cirinya, dindingnya tipis dan tidak elastis. Bila ditekan, tidak terasa denyutannya dan terletak tampak kebiruan di bawah permukaan kulit yang sehari-hari kita sebut dengan nama urat. Itu adalah pembuluh balik atau vena. Bila terluka, darah hanya merembes atau menetes, tidak memancar seperti kalau pembuluh nadi. Katupnya banyak ada di sepanjang pembuluh karena dia untuk mengalirkan darah kembali ke jantung atau menuju ke jantung. Ini pembuluh yang menghubungkan pembuluh kecil, namanya pembuluh kapiler. Cirinya, pembuluh ini sangat kecil seperti rambut, hanya berdinding, selnya terdiri dari selapis sel dan menghubungkan antara arteri dan vena, di mana dia terdapat di seluruh jaringan tubuh. Itu pembuluh kapiler. Bagaimana darah beredar di tubuh kita? Peredaran darahnya bisa kita lihat skemanya. Ini adalah dari serambi kiri, darah akan dipompa ke
bilik kiri, melalui katup bicuspidalis. Bila bilik kiri berdenyut, maka darah akan mengalir ke seluruh tubuh, baik tubuh bawah maupun tubuh atas. Melalui aorta. Aorta adalah pembuluh arteri yang terbesar. Kemudian dari tubuh, darah akan kembali ke jantung, yaitu serambi kanan, melalui vena. Vena di sini ada vena cava superior yang dari atas dan vena cava inferior yang dari bawah. Dari serambi kanan, darah akan mengalir menuju ke bilik kanan melalui katup tricuspidalis. Dan dari bilik kanan menuju ke paru-paru, darah mengalir melalui arteri pulmonalis. Kemudian darah dari paru-paru akan kembali ke jantung, yaitu ke serambi kiri melalui vena pulmonalis. Di paru-paru itu oksigen diambil dan CO2 dilepaskan. Peredaran darah manusia disebut juga peredaran darah ganda karena darah beredar melalui jantung 2 kali sekali beredar, yaitu terdiri dari peredaran darah besar. Kita sebutkan peredaran darah besar itu bilik kiri menuju tubuh dan kembali ke serambi kanan, atau dari jantung ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Peredaran darah kecil yaitu dari bilik kanan ke paru-paru kembali lagi ke serambi kiri, atau dari jantung paru-paru kembali ke jantung. Kemudian yang kedua adalah peredaran darah tertutup karena darah beredar ke seluruh tubuh selalu melalui pembuluh darah, maka disebut peredaran darah tertutup. Kelainan atau penyakit yang bisa terjadi pada sistem peredaran darah manusia itu antara lain sebagai berikut. 1. Tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang kedua adalah tekanan darah rendah atau hipotensi bila di bawah tekanan darah normal. 3. Anemia atau kurang darah atau jumlah eritrosit sedikit kurang dari normal. 4. Stroke, yaitu pecahnya pembuluh darah di otak. Varises, yaitu membesarnya pembuluh balik, yaitu contohnya seperti gejala di kaki itu. Dan yang terakhir, leukemia adalah kanker darah. Upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah manusia, apa yang bisa dilakukan? 1. Melakukan olahraga dan istirahat teratur. Olahraga teratur, istirahat teratur. 2. Menjaga pola makan, jadi pola makannya yang sehat. 3. Menghindari minuman beralkohol. Yang keempat, menghentikan kebiasaan merokok. Yang kelima, menghindari stres. Itu adalah cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah manusia. Mari kita berlatih. Coba kalau kita lihat ada hasil lab seperti ini, kita lihat hemoglobinnya 10,5 padahal normalnya 10 sampai 16. Maka pasien akan mudah lelah, pucat, dan demam. Di sini leukosit atau sel darah putihnya 15.200 padahal normalnya 9.000 sampai 12.000.
mikroliter. Dari hasil tes laboratorium itu, maka apa coba yang dapat kamu simpulkan? Ini ada soal yang kedua. Bila ada seorang ibu yang memiliki tekanan darah 150 per 100 mm Hg, padahal kalau kondisi normal tekanan darah seseorang itu berkisar antara 120 per 80 mm Hg, maka ibu tersebut memiliki penyakit apa menurut kamu? Dan bagaimana cara mengatasinya? Dilihat dari materi di atas yang sudah kita pelajari. Untuk nomor 1, penyakitnya dinamakan anemia atau kurang darah karena sel darah merahnya sedikit. Dan juga terjadi infeksi atau masuknya bibit penyakit karena jumlah sel darah putihnya berlebih untuk melawan penyakit, makanya dia demam. Untuk soal yang kedua disebut penyakitnya adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Cara mengatasinya adalah olahraga teratur, kemudian jaga berat badan ideal, jangan kegemukan, hindari rokok, alkohol, dan juga makan makanan yang berlemak, hindari stres. Inilah materi kali ini yang kita bahas, semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.